Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaannya sampai saat ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memimpin, menuntun kami dalam tindakan dan keputusan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-45. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 45 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 45 dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai sebuah mazmur yang bersifat nubuatan dan berhubungan dengan Raja Mesias. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat, isi dari Mazmur pasal 45 ini juga merupakan sebuah nubuat dan menggambarkan tentang pernikahan antara Kristus dan umatnya. Konsep pernikahan antara Kristus dengan kita umatnya tidaklah sama dengan pernikahan di bumi. Ini berbicara tentang pertemuan kita dengan Tuhan dan tinggalnya kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang kekal. Mazmur 45 ini mengingatkan kita akan pernikahan anak domba yang tertulis dalam Wahyu 19 ayat 7-8. Di situ tertulis, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam ayat 13 ini yang tertulis, keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Putri raja di sini berbicara tentang gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya dan yang setia, yang siap dipertemukan muka dengan Raja Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa hal-hal simbolik tidak semuanya untuk kita perdebatkan atau kita cari tahu secara detail maknanya. Tapi kita ambil makna utamanya yang penting buat kita. Saudara dan saya, kita semua yang percaya dan telah ditebus, dihias dengan keindahan untuk bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25-27, di situ tertulis, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus, sekali lagi saudara, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kita mengerti dari ayat dalam Efesus 5 ini, bahwa keindahan kita, keindahan saudara dan saya, disebabkan oleh pengorbanan Kristus di atas salib. Ia menyerahkan dirinya untuk menguduskan kita, supaya kita cemerlang, kudus dan sempurna. Kita tidak menjadi indah karena perbuatan, kesalehan, dan kebaikan kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kesalehan kita, segala perbuatan baik kita adalah seperti kain kotor. Kita menjadi indah pertama-tama adalah karena pengorbanan
dan penebusan oleh darah Kristus. Dan sesudahnya kita menjadi semakin disempurnakan dalam proses pembentukan Tuhan hari demi hari, sampai pada waktu di mana kita akhirnya berjumpa dengan Tuhan, di mana saat itu kita begitu indah dan sempurna. Keindahan yang terpancar oleh kita orang percaya merupakan manifestasi dari kemuliaan dan keindahan dalam sifat-sifat ilahi oleh karya Roh Kudus di dalam kita. Setiap kita yang percaya adalah orang-orang yang memiliki Roh Tuhan sebagai elemen dan realitas di mana kemuliaan dan keindahan ilahi diekspresikan melalui perbuatan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah pengantin Tuhan yang dipersiapkan dan terus dibentuk menjadi semakin indah setiap harinya. Mari kita jaga keindahan yang Tuhan sudah berikan melalui karya penebusannya, dan teruslah hiasi diri kita dengan perbuatan baik, kekudusan dan kebenaran, agar kita jadi semakin sempurna dan cemerlang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa Engkau telah mengorbankan diri-Mu, menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus kami, dan Engkau membuat kami indah di hadapan-Mu. Keindahan yang kami miliki disebabkan oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami menghargai dan tidak menyia-nyiakan, serta tidak mengotori keindahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, menjaga keindahan yang Tuhan karuniakan, dan terus berhias diri dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Engkau menuntun kami agar kami menjadi semakin sempurna dan cemerlang di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Naungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami selalu agar kami berada dalam jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.